Nah, kalau udah habis ngopi, beresin minum gitu, kasih makan ayam, otak gua seger. Jadi di unggas itu, di seputaran unggas ya, di manajemen kandang tuh ada istilah kandang kawin, ada istilah kandang prostal ya kan, macem-macem. Nah ini yang lebih efektif tuh bikin buat kandang seperti ini nih, 1 meter kali besarannya 1 meter kali 1 meter gitu, tingginya kasih 1 meter atau 80 cm gitu, 100 cm lah. 1 meter gitu, panjang lebar tinggi 1 meter semua. Berapa rumus unggas supaya hasil telur-telurnya itu pasti berhasil pasti menetas gitu. Dia maksimal itu kalau nggak salah rumus unggas itu 8 betina, terus 8 betina, 1 pejantan gitu. Itu pasti dibuahin dia. Setahu gue sih kayak gitu. Tapi gue jarang pakai rumus yang 18 itu, rumus maksimal lu diunggas 18. Gue masih takut telurnya itu pasti ada sebagian yang gagal netas gitu. Jadi lebih amannya lu pakai 14 aja. Jadi 4 betina, 1-nya pejantan. Ini lebih lebih efisien, maksimal, hasilnya bagus gitu. Kalau lu udah menguasai mesin tetas gitu. Terus telurnya juga nanti pasti gelinding-gelinding tuh. Kalau lu lihat, nih gua setting agak miring dia. Pakai kayu-kayu reng gitu. Bawahnya gua kasih maggot biasa. Terus kenapa maggot sama pakan pabrikan gitu. Maggot kan unsurnya protein katanya, lemak gitu. Lu kalau lu baca komposisi pakan pabrikan ya, itu pasti kandungan proteinnya sedikit. Terus kita bicara harga nih, bicara harga itu pasti mahal, 10.000. Nah, kalau lo memberikan pakan unggas lo itu, apakan ayam kampung lo pakai maggot gitu. Taruh misalnya seandainya 594 10.000 atau 11.000 gitu. Tergantung harga kan nggak sama ya setiap toko ya. Nah, lu pasti sudah, gue biasanya pakai 50 per 50. Jadi jadi gini, gue pakai 50 itu simpelnya gini nih. Gue udah bisa menekan biaya yang tadinya beli 1 kilo pakan pabrikan 11.000 atau 10.000, gue jadi belinya tuh cuma 5.000 gitu, atau 5.500. Lo lihat temboloknya tuh, pitik gue banyak di luaran sebenarnya kalau gue mau ambilin ayam kampung gue tuh. Terus produktifnya betina tuh berapa tahun gitu. Lu baca-baca buku deh, terus jumlah telurnya berapa itu dalam 1 tahun. Terus gue senengnya tuh gue miara maggot nih ya. Ayam yang sulit bertelur ketika gue kasih maggot gitu, itu pasti bertelur gitu. Wah, ngerti nih biangan usianya berapa tahun ya? Pejantannya itu dia bertelur gitu setelah gue kasih maggot. Gue nggak ngomong bohong, emang pengalaman gue kayak gitu. Itu biasanya gue kandang ini sebenarnya gue isi 18 nih, atau 18. Jadi di sini buat kandang perkawinan sistem umbaran gitu, semua 3 kandang gue pakai. Terus di sini biasanya gue naruh
sapi-sapi tekan gua yang udah umur lepas starter. Jadi yang udah berusia umur kurang lebih 1,5 bulan, yang udah nggak pakai lampu gitu, yang nggak butuh penghangat indukannya atau lampunya gitu. Gue taruh di sini. Terus gue merah ayam nggak pernah nggak pernah sedikit, biarpun kandang gue kecil ya 2x4 nih ya, itu biasanya 100 ekor 80 ekor di sini. Jadi gue bener-bener maksimalin, dan ternyata masih salah juga gue nih gitu. Jadi gue nanti untuk menghemat lahan gitu kan, terus hasilnya banyak, panennya juga lebih banyak, akurat, gua nanti bikin kandang gantung semua. Kandang-kandang gantung, terus bawahnya kasih maggot kayak gini nih gitu. Gua dulu tuh miara ayam kampung, dari dulu gue nggak demen kandang gue tuh ayam gue tuh di kepar-kepar gitu, di bok-bok gini nih, gue nggak demen gitu. Gue nggak demen. Ya namanya juga belajar. Jadi di manajemen kandang itu banyak banget ilmunya. Lu misalnya kita nggak mampu nih karena peternak kecil untuk kasih tembok untuk mengurangi kepasan angin, kan lu bisa pakai seng ini. Dinding ini lu bisa pakai seng, lu bisa pakai terpal. Yang penting tuh angin tuh nggak masuk, ayam orang nggak masuk gitu. Jadi sistem karantina lokal di seputaran kandang lu itu penting banget di kandang. Kalau misalnya lu konsep manajemen kandang lu udah pelajarin gitu ya, lu nggak perlu pakai vaksin ternak. Gue dari dulu udah hampir 9 tahun nggak pernah gue pakai vaksin. Dulu sekali-sekalinya pas waktu gue belajar doang tuh, lagi mulai budidaya ayam kampung, ayam ras gitu, gue pakai vaksin. Cuman kesini waduh ngapain lah kata gue. Terus temen gue masuk kandang gue setelah gue renovasi, dulu nggak kayak gini kandang gue. Dulu sini kan lele gitu, kolam lele ada 3 di sini kolam lele nih. Wah seru deh kalau ilmu kita harus terus pelajarin. Gue juga bukannya gue pinter gitu, gue ngasih pengalaman karena gue tuh gagal gitu. Terus gue nggak mau orang-orang kayak kita nih, petani peternak itu gagal gitu karena dia nggak ngerti di konsep manajemen kandang itu. Banyak banget emang seputaran ilmu di peternakan itu. Nah gue lagi naro pejantannya betina gue di luar.